lafaznya mengandung syirik. Contohnya, salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aswaja yang dirahmati Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, kita dituntut dan memang sepantasnya senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk teks dan narasi solawat sangat beragam yang disusun oleh para ulama salafun as-sholih. Namun di antaranya yang sangat populer di negeri kita tercinta ini adalah solawat nariyah. Solawat nariyah atau juga disebut solawat taziyah atau solawat tafrijiyah disusun oleh ulama besar yang berasal dari Maroko, Syekh Ahmad At-Tazi Al-Mauribi, dan diamalkan melalui sanad muttasil oleh ulama-ulama di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah yang memperoleh sanad sempurna dari gurunya, yaitu Syekh Abdullah Al-Gummar, seorang ahli hadis dari Maroko. Namun sungguh disayangkan, ada beberapa orang di antaranya yang bernama Sofyan Khalid dari kalangan Salafi Wahabi belakangan ini selalu melancarkan vonis bahwa membaca solawat nariyah melenceng dari ajaran Rasulullah alias bid'ah. Lebih ironisnya, dalam suatu kesempatan ia menghakiminya dengan lebih ekstrim, yaitu syirik atau menyekutukan Allah. Tuduhan dan vonis yang menarik perhatian umat Islam ahlu sunnah wal jamaah ini memang kerap kali muncul dari para pembesar-pembesar golongan Salafi Wahabi. Vonis bid'ah umumnya berangkat dari alasan tak ditemukan hadis atau ayat yang spesifik tentang sholawat nariyah tersebut. Sementara tuduhan syirik berasal dari analisa terjemahan atas redaksi sholawat yang dinilai mengandung unsur kemusyrikan. Tuduhan atau vonis yang kedua ini menjadi menarik untuk kita kaji, karena tuduhan sekejam itu ternyata justru muncul hanya dari analisa kebahasaan. Pokok perhatian para penuduh atas sholawat nariyah mengandung kesyirikan umumnya tertuju pada 4 kalimat berurutan di bawah ini, yaitu tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tubda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu. Kalimat-kalimat itu pun dirinci lalu diterjemahkan oleh mereka sebagai berikut. Tanhallu bihil uqadu artinya segala ikatan dan kesulitan bisa lepas karena Nabi Muhammad. Wa tanfariju bihil kurabu artinya segala bencana bisa tersingkap dengan adanya Nabi Muhammad. Wa tugdo bihil hawaiju artinya segala kebutuhan bisa terkabulkan karena Nabi Muhammad. Wa tunalu bihir ragaibu artinya segala keinginan bisa didapatkan dengan adanya Nabi Muhammad. Menurut si penuduh itu, 4 kalimat tersebut syarat akan kesyirikan, karena secara terjemahan mengandung pengakuan bahwa Nabi Muhammad memiliki kemampuan yang hanya dimiliki Allah, seperti bisa menghilangkan kesulitan, menghilangkan bencana, memenuhi kebutuhan, dan mengabulkan keinginan, serta doa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menanggapi tuduhan tak bertanggung jawab ini, marilah kita cermati satu persatu kalimat yang selalu menjadi sorotan tak berdasar dari golongan Salafi Wahabi. Secara umum, jika kita lihat dari perspektif ilmu nahwu, 4 kalimat di atas merupakan silah dari kata sambung atau isim mausul alladzi yang berposisi sebagai na'at atau menyifati kata Muhammad. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu kalimat tersebut. Pertama, kalimat tanhallu bihil uqadu. Dalam perspektif ilmu sarraf,
Kata tanhallu merupakan fi'il mudhari dari kata inhalla. Bentuk ini mengikuti wazan infa'ala yang memiliki fungsi atau faidah limutawa'ati fa'ala, yang artinya dampak dari kata fa'ala. Kedua adalah kalimat tanfariju bihil kurobu. Penjelasannya senada dengan penjelasan di atas, yaitu kata tanfariju merupakan fi'il mudhari dari kata infaraja yang juga mengikuti wazan infa'ala. Faidahnya pun sama, yaitu limutawa'ati fa'ala yang artinya dampak dari kata fa'ala. Jadi kesimpulan kedua penjelasan ini, maka maksud dari dampak bersolawat kepada Nabi, kesulitan dan kesusahan dilepas oleh Allah. Ketiga adalah kalimat tugdo bihil hawaiju. Kata tugdo adalah fi'il mudhari dalam bentuk pasif atau mabni majhul. Dalam ilmu nahwu, fi'il mabni majhul tak menyebutkan fa'il karena dianggap sudah diketahui atau sengaja disembunyikan. Kata al-hawaiju menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il. Ini senada dengan pengertian ketika kita mengatakan pendusta dipukul, maka kita bisa mengandaikan adanya pelaku pemukulan yang sedang disamarkan. Sedangkan yang keempat adalah kalimat tunalu bihir rogo'ibu. Penjelasan ini sama dengan kasus tugdo bihil hawaiju, dengan artian Nabi Muhammad bukan secara mutlak memiliki kemampuan memberikan keinginan-keinginan, karena Allah lah yang melakukan hal itu yang dalam kalimat tersebut disembunyikan. Dalam hal ini fa'il tidak disebutkan karena dianggap ma'lum atau sudah diketahui. Dengan demikian, jika kita pahami penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tuduhan syirik atas kalimat-kalimat itu sesungguhnya sangat keliru, sebab kemampuan melepas kesulitan, menghilangkan kesusahan, memenuhi kebutuhan, dan mengabulkan segala keinginan secara mutlak hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebetulnya ini pula yang dimaksudkan pengarang dari solawat nariyah ini dengan susunan redaksi yang sangat apik. Hanya saja dalam redaksi solawat nariyah tersebut menggunakan kata bihi yang berarti melalui perantara Rasulullah, hanya sebagai bentuk tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa redaksi solawat nariyah ini kalau kita telisik dari sudut pandang ilmu gramatika Arab. Maka bagi mereka yang suka memvonis dengan ekstrimnya sampai pada tingkat syirik, alangkah baiknya dia belajar dulu dengan baik ilmu nahwu dan sorrof, agar tak menjadi orang yang ceroboh dan sembrono. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami dan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.